Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi terhadap KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026 dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Malang, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Malang, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, SDA Kota Malang, Kepala OPD, dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Kota Malang. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Malang Abdurrahman. Pimpinan rapat memberikan waktu kepada Wali Kota Malang untuk menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026. Rapat paripurna hari ini akan dipimpin oleh Bapak Wakasatu, Bapak Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu rahayu. Merdeka. Sekali lagi marilah senantiasa kita menjadikan puji kepada Allah karena atas taufik dan izinnya semata pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dengan keadaan serba-walafiat. Saya atas nama pimpinan dan wakilan rakyat daerah Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menyambut waktu guna menghadiri rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan ditinjau berbahagia, sebagaimana telah diagendakan oleh Ketua Musyawarah Rakyat Kota Malang, bahwa rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini adalah rangkaian dari rapat paripurna yang kita laksanakan pada tanggal 17 September 2025 yang lalu. Dan hari ini merupakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi atas rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026. Namun sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna yang terhormat bahwa adalah rapat paripurna ini adalah satu, penyampaian jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi atas rancangan program KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026. Dua, tanggapan dari fraksi. Apakah ada tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, baiklah kita ikuti bersama penyampaian jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi atas rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026. Akan disampaikan oleh Saudara Wali Kota Malang kepada Saudara Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Merdeka. Merdeka. Kota Malang. Penyusunan KUA PPAS tahun 2026 telah mendomi RKPD tahun 2026 yang penyusunannya telah didasarkan pada kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, sasaran dan program pembangunan daerah serta kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. 7. Menjawab pertanyaan fraksi PKB dan fraksi Nasdem PSI terkait asumsi penurunan dana transfer sehingga perlu dilakukan rekonstruksi anggaran di masing-masing perangkat daerah, utamanya pengadaan seragam gratis bagi anak sekolah SD SMP atau yang pelajar negeri maupun swasta. Dapat jelaskan bahwa pemerintah Kota Malang akan berkomitmen untuk memenuhi program prioritas daerah berdasarkan SPJMD Kota Malang dan dasar bagus serta menyesuaikan dengan kemampuan pembangunan daerah. Pemberian seragam gratis merupakan salah satu program prioritas bidang pendidikan kualitas tinggi. 10. Menjawab pertanyaan fraksi PKB terkait gambaran kegiatan yang dikeluarkan KUA PPAS dan akan dilakukan pemerintah Kota Malang. Mengingat besarnya efisiensi anggaran, dapat jelaskan bahwa berdasarkan rencana pembangunan daerah APBD Kota Malang tahun 2024-2026, beberapa kegiatan yang dapat mendukung semangat birokrasi bersih, SDM berdaya saing dan kemandirian fiskal pada tahun ketiga yang berguna meliputi peningkatan
digitalisasi layanan publik, pelatihan, dan pengembangan SDM operator, program pengembangan BKM, penerapan anggaran berbasis kinerja, serta pengembangan infrastruktur digital dan fisik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup rakyat. 11. Menjawab pertanyaan fraksi PKB terkait fasilitas penyelenggara Pondok Pesantren Kota Malang sebagaimana diamalkan dalam Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2024 dan berdasarkan dasar fakta yang tertuang dalam PPJUD 2025 sampai dengan 2030, khususnya fasilitasi dan amenitas yang dapat dilaksanakan untuk fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren. Pemerintah Kota Malang dapat memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan pesantren sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan dana bagi pesantren merupakan kewenangan pemerintah pusat dan tidak termasuk dalam kewenangan pemerintah daerah. 12. Menjawab pertanyaan fraksi PKB terkait pemutusan kerjasama antara pemerintah Kota Malang dengan investor pembangunan pasar Belimbing dan pasar Gadang dapat dilakukan bahwa pemerintah Kota Malang masih terus berusaha dimulai dengan investor memastikan bersangkutan melanjutkan kewajiban kotak masing-masing pihak. 13. Menjawab pertanyaan fraksi PKB terkait tidak lanjut pembenahan tempat berjualan dan pembangunan kembali jalan pasar Gadang dapat dilakukan bahwa pembenahan tempat berjualan akan dilakukan setelah proses lahan sewa selesai dilaksanakan. Kemudian menjawab pertanyaan fraksi Gerakan Indonesia Raya terkait penurunan pendapatan daerah dan berlanjutan program bangunan tanpa mengandalkan sumber pendapatan yang menurun dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kota Malang dalam mendistribusi anggaran dengan strategi fokus pada pelaksanaan program prioritas dan penguatan pendapatan daerah, terutama melalui penguatan UMKM dan ekonomi kreatif serta mencari pembiayaan alternatif melalui program CSR dan kolaborasi internasional. Langkah lainnya termasuk penguasaan SDM dan berdaya saing, pengembangan infrastruktur berkelanjutan, serta pengendalian belanja yang fokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi dan pengentasan kemiskinan. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Golkar terkait penentuan kebijakan keuangan daerah dapat dijelaskan bahwa penentuan kebijakan keuangan daerah berdasarkan pada hasil analisa terhadap kondisi ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal, visi dan misi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam PJJ tahun 2025 dengan serta potensi pendapatan daerah. Demikian jawaban dan tanggapan pertanyaan dan saran dari seluruh fraksi dari Kota Malang. Semoga jawaban yang sudah saya sampaikan dapat memenuhi harapan semua fraksi dari Kota Malang dan apabila masih diperlukan analisa teknis dan detail dapat dibahas pada saat rapat kerja komisi dengan perangkat daerah. Pada akhirnya, mari terus dapatkan langkah gerak kita untuk memberikan yang terbaik bagi Kota Malang. Semoga Allah SWT selalu berikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Atas segala perhatian serta kebersamaannya, sampaikan terima kasih. Saya langsung patut jalan-jalan ke Kota Malang. Udara sejuk hati pun tenang. Dua PPKS kita bahas dengan terang. Demi pembangunan yang kian gemilang. Yang mengakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Sambiro, budaya salam kebajikan, rahayu. Merdeka! Kota Malang. Dari sejumlah fraksi yang menyoroti berbagai persoalan di Kota Malang, terkhusus terkait Pasar Belimbing, Pasar Besar, dan Pasar Gadang, pelayanan pasien BPJS Kesehatan, dan anggaran belanja pegawai berhasil dijawab oleh Wali Kota Malang. Ini memang harus dilakukan sebaik-baiknya melalui jalur BPJS. Saya membaca jawaban Pak Wali berdasarkan koordinasi antara stakeholder terkait. Namun demikian, saya datang ke beberapa rumah sakit menyalahkan BPJS. Saya datang ke BPJS menyalahkan rumah sakit. Maka mohon kepada Bu Ketua, ini dilakukan koordinasi bersama
antar pihak, sehingga tidak saling menyalahkan, tidak ingin mencari kesalahan orang lain, tetapi ingin mencarikan solusi terbaik bagi masyarakat Kota Malang. Yang kedua, jawaban juga normatif banget terkait dengan pembenahan aliran sungai. Selalu kewenangan. Padahal sudah kami sampaikan beberapa kali bahwa sebetulnya pemerintah provinsi itu tinggal menunggu draft MOU antara pemerintah Kota Malang dengan BPBS. Langsung diperintahkan Pak kepada Kepala BUPA untuk berangkat ke Surabaya menyiapkan MOU. Dengan demikian, maka kalau das berantas itu kewenangannya ada di provinsi maupun pusat. Tetapi anak sungai itu bisa kita jalankan. Di belakang rumah Pak Wahyu, kemarin juga ada gas, kendaraan angkut sampah dan sedimen, itu juga masih mengkhawatirkan. Nah, bahkan teman-teman itu berpikir, kalau hanya kecil-kecil gini melalui poker kan bisa. Tetapi selalu berargumen bahwa kewenangannya tetap di BPWS. Maka tinggalannya ditunggu. MOU-nya buat. BPWS akan menyetujui pemerintah Kota Malang untuk melakukan pembenahan pelencengan. Kita tidak membangun rumah yang salah, tetapi pelencengan itu menjadi kewenangan kita. Itu salah Pak, rumah-rumah di atas das berantas itu semuanya salah. Kita mau menjaga mereka yang terlalu berat, butuh proses banyak. Tetapi untuk menjamin keselamatan mereka itu saya kira butuh langkah-langkah taktis dari kita semua. Dua hal itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Wali, kalau kita lihat di dua PPAS ini, APBD kita kan turun jauh dari 2025 2,7 yang tersampaikan sini 2,3 triliun. Artinya ada penurunan sekitar 400 miliar kurang lebih seperti itu. Yang mungkin menjadi pertanyaan kami, yang mungkin dievaluasi di bulan Desember kami, kalau kita melihat di 2024 realisasi belanja pegawai hanya 920 miliar dan kenaikan belanja pegawai di APBD 2025 dan 2026 itu naik 177 miliar. Kalau dibandingkan realisasi 2024 279 miliar, angka yang sangat besar ya. Jadi kalau kita lihat persentasenya 50% lebih dibandingkan ini. Nah, kalau kita nanti di superpolisi agak berat, kita mengenai kami, ya Pak Wali bisa mengevaluasi ini, karena logikanya gini Pak Wali, kita ada penurunan pekerjaan pokok pekerjaan 400 miliar, tapi anggaran pegawai malah naik yang luar biasa. Nah, ini harus ada penyesuaian, karena pasti kan nggak ada pekerjaan, karena 400 miliar itu sudah terpakas. Ya, syukur-syukur nanti mungkin perjalanan waktu, pas pembahasan APBD nanti di akhir-akhir mungkin beberapa November ada kabar baik TKD dan bisa melanjutkan. Tapi harapan saya ini evaluasi belanja baik benar-benar disesuaikan dengan APBD yang ada dan disesuaikan juga dengan realisasi belanja pegawai di 2025. Artinya kita juga bisa menggunakan sifat di belanja pegawai. Terima kasih. Assalamualaikum. Terkait pasar, khususnya Pasar Belimbing, Wali Kota Malang mengaku bahwa pihaknya sudah bertemu dengan pihak-pihak terkait dan dalam rencananya Wali Kota Malang akan mengambil sikap. Sedangkan terkait pelayanan pasien BPJS Kesehatan yang belakangan ramai karena dikomplain oleh masyarakat, Wali Kota Malang mengaku hal tersebut sudah disampaikan ke BPJS Kesehatan dan rencananya BPJS Kesehatan akan melakukan pertemuan dengan rumah sakit di Malang untuk membahas permasalahan tersebut. Dan terkait dengan BPJS ini, kami sudah melakukan dengan beberapa hal, terutama yang pembatasan 3 hari. Oleh karena kita berkemungkinan sudah audiensi dan dengan BPJS Kesehatan di Jakarta kemarin. Yang pembatasan itu dari BPJS secara sampaikan kepada kami itu tidak ada pembatasan juga. Tapi nanti secara teknis tentu akan menindaklanjuti dengan kejadian ini. Akan koordinasi lebih detail dengan BPJS dan juga rumah sakit untuk
nanti akan evaluasi terkait dengan kejadian yang terutama sepertinya meninggal kemarin. Kemudian untuk yang pembinaan das area sungai memang ada keterbatasan dan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang. Apabila nanti kita memang kita akan melakukan untuk MOU dan pelaksanaan ini juga sudah kita koordinasikan dengan BPWS bahwa kita banyak hambatan terkait dengan kewenangan yang saat itu dilakukan dan dia tanggung jawab BPWS. Dan dalam MOU tersebut memang kita intensif untuk bisa memasukkan kegiatan-kegiatan menjadi hak dan kewajiban mana yang bisa kita tangani dan lain-lain agar ada macam permasalahan bisa kita lakukan nanti, tidak ada batasan-batasan terkait dengan kewenangan. Kita sepakat Pak Awid untuk MOU ini dan kami nanti juga akan tugaskan Pak Dinas Perhubungan PKP untuk masuk koordinasi terutama terkait dengan wilayah masuk supaya nanti kita juga ada satu langkah-langkah yang ketat dan tidak ada permasalahan di kemudian hari apabila terjadi sesuatu. Jadi kami tugaskan nanti langsung para penentu PKP dan mendukung segera nanti langsung melaksanakan koordinasi terutama terkait dengan kita sepakat mengenai keselamatan dari warga apabila terjadi hal yang tidak kita inginkan. Nanti saya pikir agar dulu bisa lebih maksimal. Kemudian dari PKS Mas Bayu terkait dengan belanja pegawai. Jadi memang kalau dengan ini dari persentase yang kemarin kami sampaikan itu memang sudah tidak sampai 50%, baru 43%. Dan ini memang nanti kita akan bahas karena ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, terutama PPKK dan apalagi nanti 2026 ini kita saat ini kita dalam proses pengurusan waktu. Nah ini memang kita lokasikan, terlalu bahasannya. Dan sebagai laporan pada Bapak sekalian yang saya hormati, anggota Dewan, bahwa kemarin kami kebetulan kami adalah pengurus APEXI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, berjumlah sekitar 13 orang kepala daerah dan kota diterima oleh Pak Menteri Dalam Negeri hari Jumat kemarin oleh kami untuk bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang kemungkinan akan terjadi, terutama dalam rangka penyusunan APBD teknis penyusunan APBD tahun 2026. Insya Allah besok tanggal 23 akan dikeluarkan dari Permenku dan juga nanti ditindaklanjuti dengan surat dari Mendagri dan peraturan Mendagri sebagai acuan kita untuk menyusun APBD tahun 2026, termasuk juga dengan alokasi dana transfer daerah, dana populasi, DAU, DAK dan lain-lain yang akan diterima oleh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah untuk dana transfer daerah kita tidak dipatok kantong 30%, tetapi akan disesuaikan dengan komposisi fiskal dari daerah. Ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Nanti akan ada subsidi silang. Jadi nanti yang fiskal tinggi nanti akan dibagi kepada yang fiskal rendah. Yang sedang nanti juga akan disesuaikan. Kebetulan Kota Malang termasuk yang fiskal sedang. Nah, mudah-mudahan ini dari Mendagri dan Kementerian Keuangan sedang menggodok terkait dengan pembagian tersebut. Termasuk juga dalam nanti terkait dengan kita permasalahan-permasalahan yang tadi kita ini anggaran untuk belanja pegawai karena kita kelombakan terkait dengan P3K dan P3K paruh waktu yang akan kita menjadi tanggung jawab kita di tahun 2026. Mudah-mudahan dari kebijakan ini ada hal yang baik untuk kita semua dalam rangka penyusunan yang APBD tahun 2026. Dan Pak Mendagri menyampaikan bahwa beliau adalah sebagai ayah dari kabupaten kota akan memperjuangkan. Oleh akan melakukan pendekatan kepada Kementerian Keuangan, terutama dengan Bapak Menteri Keuangan yang baru, mudah-mudahan ada angin segar yang akan dirasakan oleh pemerintah kabupaten kota yang ada di Indonesia.
Dan beliau juga telah menyampaikan kepada kami strategi-strategi terkait dengan apabila terjadi pengurangan yang signifikan, tapi besarannya mungkin tidak akan berubah. Itu ada upaya yang dilakukan. Beliau terus siap untuk bisa membuka BES 24 jam setelah tanggal 23 besok diberikan peraturan pidana terkait penyusunan LPD tahun 2026 nanti akan dikasih apabila ada keluhan-keluhan termasuk tadi ada tingginya terkait dengan pegawai karena kita kebebanan kebijakan karena tiap daerah kabupaten kota itu akan permasalahannya berbeda-beda. Pak Mendagri siap 24 jam untuk bisa ada konsultasi dan koordinasi. Termasuk juga akan menerima apabila Bapak sekalian ingin langsung berkoordinasi, terutama terkait dengan alokasi dan juga kebutuhan teknis dari APBD. Nah, mudah-mudahan terkait dengan belanja PKW ini, ya kita kebebanan termasuk terkait dengan kebijakan dan ketika kapan waktu nanti akan ada suatu solusi. Kemudian yang terakhir, Ustaz Rohmat terkait dengan pasar, ya insya Allah kita terus berproses, ya memang saya bisa memutuskan dalam waktu yang cepat, ya. Tetapi mempertimbangkan aspek hukum dan lain-lainnya, dan saya memang sudah pada saat pembunuhan kemarin kita sampaikan ke depan Bapak sekalian menghormati penyelesaian ini terus melakukan, terutama di pasar gadang insya Allah ini karena memang ini tidak ada terkait dengan kesadaran pedagang yang akan dulu bisa akan masuk ke pertemuan yang sudah kita siapkan dan juga banyak dan kita ketemu kemudian dengan pasar dulu juga sama seperti itu. Kita ada berproses dan tetap saya sudah sampaikan kemarin doanya agar prosesnya bisa lebih cepat dan tepat dan kita akan melakukan suatu keputusan yang sesuai dengan kita ada wujud solusi yang harus kita lakukan. Kemudian untuk terkait dengan parkir dan distribusi kita melakukan. Terima kasih, kita akan evaluasi dan tentunya yang akan menjadi masukan kami untuk bisa akan diperbaiki dan dipergunakan terkait dengan parkir dan distribusi. Saya kira demikian pimpinan yang dapat kami sampaikan. Pada hari ini Senin tanggal 22 September tahun 2026 tepat pukul 11:10 waktu Indonesia bagian Barat secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara Ketua DPRD Kota Malang Amitia Rantangani Siraduhita mengatakan terkait pasar dari masukan Wali Kota dan dialog Komisi B dengan beberapa stakeholder, DPRD masih melihat temuan dari rapat kerja ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Ketua DPRD juga belum memastikan target pembangunan pasar di Kota Malang, khususnya pasar besar, karena anggaran dari pusat khususnya kementerian terkait belum terrealisasi. Saya sudah ketemu semuanya, kita bahas, nanti saya juga ketemu dengan pedagang, saya sudah ketemu dengan pihak ketiganya, nah sekarang saya sedang mempelajari MOU-nya. Kita menginventarisir apa yang sudah dilakukan, kan mereka punya tanggung jawab pihak satu dan pihak kedua. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh pihak satu, apa yang sudah dilakukan pihak kedua, nah ini sudah kita menginventarisir satu-satu kan ini kan banyak, kan mereka juga akan menghitung juga kan, ini loh saya sudah melakukan ini, nah itu akan kita lihat. Dari situ nanti akan jadi bahan saya untuk bisa ini putus pihak atau kita bagaimana, seperti sama antara kadang dengan limit target ini, pokoknya lebih cepat lebih baik. Kami apa sih yang cepat? Ya. TKD ya. TKD update-nya gimana? Nah, TKD begini, kemarin tadi saya sampaikan juga bahwa transfer ke daerah ini nanti akan dievaluasi, tidak seperti itu. Kita menunggu saja, kalau kemarin sudah ada lampu hijau bahwa TKD ini nanti akan berubah dengan mempertimbangkan kondisi fiskal dari daerahnya masing-masing. Ya, yang fiskal tinggi, sedang dan rendah nanti akan ada perhitungan. Saat ini sedang menghitung. Ya mudah-mudahan aja transfer kepada daerah ini
kita masih tetap mendapatkan porsi yang layak. Subsidi silang kan, jadi ada fiskal yang tinggi, nanti bisa menyebar ke fiskal yang rendah, yang sedang. Nanti kita itu mudah-mudahan yang terbaik. Untuk Saya nutup yakin. TKD nanti kalau kita katakanlah ini kan perkiraan antara 267 sampai 300 penyusutannya. Ya. 300 M ya. Ya, kalau Nah, itu sebesaran nanti- 30% itu kan. Iya. Tapi nanti kita akan lihat. Tapi ada beberapa strategi yang untuk menutupi dari TKD tersebut. Kemarin dari efisiensi, kemudian kita kan ada pergeseran dari anggaran tersebut ke beberapa kementerian. Kita disuruh menyesuaikan prioritas daerahnya dengan pusat, dengan PSN. Nah, nanti kita bisa mengajukan kepada kementerian tersebut untuk mengganti dari TKD tersebut, tapi langsung mendapatkan dari kementerian tersebut. Jadi ada semacam koordinasi antara pusat dengan daerah. Kita nanti koordinasi dengan DPRD, nanti akan satu-satu. Sisir, senangnya sisir. Itu Ya, ini kan kita kan belum, kita kan masih akan ada, ini kan akan liring nanti dengan komisi-komisi. Nah, dari situ nanti kita akan bisa lihat mana yang ada. Tetapi prioritas yang kemarin janji-janji politik kita akan terus tetap kita siapkan. tidak mengurangi ya Pak, ini apa janji politik yang Insya masalah Allah RT Insya yang Allah 50 tidak. juta Ya, insya Allah per RT tidak. itu Pak. Ya, insya Allah tidak. Tadi sudah disampaikan juga sama Pak Wali, Komisi B juga sudah banyak melakukan dialog dengan beberapa stakeholder. Saya kira ini kita masih melihat nanti seperti apa temuan-temuan dari rapat-rapat kerja itu, apakah memang sudah ada progres atau hal-hal yang sekiranya bisa segera ditindaklanjuti. Sementara itu. Targetnya juga belum tahu ya? Kalau untuk tahun ini, saya pikir untuk pasar itu kalau anggaran dari pusat tidak bisa terrealisasi, saya kira ya Besar-besar ya? akan sulit karena kan ini sudah di penghujung tahun ya. Kita mungkin kalau yang realistis itu ya tahun depan seperti itu ya Pak Wali ya. Kalau tahun ini mungkin agak sulit ya. Yang jelas permasalahannya kan harus Ya, makanya supaya kita bisa mempersiapkan di tahun depan itu betul-betul firm dengan semua item-item yang berada di dalamnya itu supaya lengkap sehingga tidak ada lagi kemudian diskusi-diskusi menyusul hal baru kan ini berarti nggak maju-maju nanti gitu. Itu sih. Simon Alfredo melaporkan.